Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di channel Dian Tutorial Software Channel. Channel yang akan membahas tentang software-software yang berkeperluan untuk nanti kita di pekerjaan. Untuk kali ini kita masih dibahas untuk AutoCAD. Di video ke-6 ini kita akan membahas untuk fungsi dari Ortho Mode, Polar, Object Snap, 3D Snap, Auto Snap, dan mode atau Dynamic Input. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari Ortho Mode. Ortho Mode seperti apa? Ortho Mode seperti ini. Ortho Mode F8. Jadi kalau teman-teman kalau mengaktifkan bisa tekan F8. Nah, di sini tertera on off. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya kita mau mengaktifkan bisa tekan F8, atau kita mau matikan bisa tekan F8. Fungsinya seperti apa? Menjaga gerakan kursor agar tetap lurus. Nah, kita kalau misalkan membuat garis, nah seperti ini. Ini jika ortho modenya tidak off, ortho modenya posisi off. Nah, ini tidak bisa, tidak lurus itu loh, nggak lurus. Kemudian kita coba aktifkan untuk ortho modenya. Kita tekan F8 saja. Nah, seperti ini. Di sini juga udah tertera ortho on. Nah, ortho on. Seperti ini. Ini sangat lurus. Misalkan kita enter repeat line. Nah, ini udah lurus. Enter repeat line. Lurus, selalu lurus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian fungsinya lagi membuat garis, memindahkan, ada lagi memindahkan objek. Jadi kalau kita mau memindahkan objek, nah ini udah pasti lurus. Lurus ke 90, 0 derajat, 180, 270. Atau saya ada gambar 3D. Nah, seperti ini. Ini kalau ortonya tidak on, ya, tidak on ya. Off artinya kita coba F. Ortonya kita offin, lalu kita tarik, panggil perintah move, enter. Nah, kita mau, nah ini sangat susah sekali untuk membuat ini satu garis lurus, itu sangat susah. Makanya kita perlu aktifkan ortho mode F8, lalu kita panggil move. Nah, ketika kita lihat dari sini, nah dia center, tetap center seperti itu. Ini kalau ortho modenya on, jadi untuk memindahkan tuh sangat mulus sekali, bisa satu garis lurus. Terus untuk apa lagi ya? Untuk mirror ya. Untuk mirror itu seperti ini. Misalkan kita punya objek ya, kita panggil perintah mirror. Mirror ya, kita objek. Nah, ini begitu nih. Nah, gitu. Selalu simetris dan lurus. Seandainya ortonya di nonaktifkan, nah dia nggak ngejamin nih untuk mirrornya di sumbu ini. Jadi kalau misalkan diaktifkan, tekan F8 lagi, enter. Gitu. Misalkan gini, mirror ya, bentar. Mirror. Oh, selanjutnya kita bahas ini tadi ortho mode polar tracking. Polar tracking, simbolnya seperti apa? Simbol ikonnya polar tracking. Ya, ini polar tracking F10. Jadi shortcut F10. Teman-teman bisa aktifkan mulai shortcut dengan tekan tombol F10. Jadi nonaktif dan aktifnya dari tombol F10. Polar on, polar off. Nah, kita mulai aja. Fungsinya untuk apa sih? Itu memberi sudut pada referensi yang kita buat. Ketika aktifkan polar tracking, kita bisa mengetahui berapa sudut. Nah, seperti contoh, saya contohkan langsung saja. Untuk polar tracking, kita panggil perintah len. Nah, kalau ini kan 0, 90,
180. Tapi teman-teman bisa setting juga, klik kanan setting di sini. Nah, senjelnya 90. Mau berapa? 5. Oke. Pola tracking posisi on. Tuh. Kita L 10, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 35, 45. Nah gitu, kita tinggal setting saja dari sini. Pola tracking, setting, kita masukkan jadi setiap kelipatan berapa derajat taruh di sini. Nah, kalau kita misalkan maunya untuk 5 nih, terus kita masukkan, oh kita mau di sini misalkan taruh 13, new tekan new dulu 13. Oke, jadi kita aktifkan panggilan 0, 5, 10. Nah 13 keluar gitu. Jadi sudah teman-teman yang mau kan bisa masukkan di tadi setting tadi. Terus selanjutnya kita bahas lagi untuk objek snap atau OSnap. OSnap ini lambangnya seperti ini. Di situ tertulis objek snap F3. Objek snap teman-teman bisa juga aktifkan dengan cara klik ini off on gitu, atau dengan cara tekan shortcut F3. Jadi F3 on off. Ini sudah mulai saya aktifkan. Untuk OSnap-nya. Jadi misalkan seperti ini, kita punya garis. Garis, kita bikin garis lagi. Nah, kalau kita nggak nyalakan untuk objek snapnya, dia nggak bisa dapat midpoint ini. Kita coba ya, F3 nya matikan, OSnap-nya kita matikan. Nah, kita nggak dapat. Ketika kita tekan tombol F3, dia keluar 3 midpoint, jadi pertengahan garis ya. Nah, seperti ini. Seperti apa lagi? Seperti ini juga, kita misalkan bikin lingkaran. Nah, terus OSnap posisi nyala, kita mau bikin lingkaran di tengahnya, sangat mudah sekali. Dia udah keluar tuh. Tapi kalau OSnap-nya nggak kita aktifkan, OSnap-nya kita matikan, tuh posisi udah mati. Sebenarnya kita matikan, posisi udah mati kan, tidak biru kan, kita nyarinya juga susah. Terus apa lagi? Misalkan kita bikin lingkaran, kita nyalakan dulu ya F3 nya. Oke, kita bikin lingkaran di tengahnya, sangat mudah. Bikin garis di kuadran. Kalau misalkan optionnya coba kita matikan, posisi mati, OSnap-nya udah mati, kita nyarinya susah, sangat susah ketepatan. Jadi OSnap ini sangat perlu sekali. Kalau perlu nyalakan saja, dalam proses desainnya nyalakan. Terus cara settingnya teman-teman bisa tinggal klik kanan, lalu setting. Ya, ini keperluan apa yang teman-teman butuhkan. Kira-kira kalau perlu semua ya centang saja. Cuma kalau saya sih end point, ini midpoint, center, terus ini penting kuadran, terus tangent sangat penting. Paling kira-kira seperti inilah kalau settingan saya. Kita oke aja. Untuk 3D object snap sebenarnya fungsinya seperti snap object snap yang tadi untuk yang biasa, tapi 3D ini dikhususkan untuk 3D. Nah, kita misalkan bikin lingkaran di atas ini, kalau misalkan cuma jadi si snap saja yang saya aktifkan, sangat susah buatnya. Akan tetapi jika nanti kalau kita misalkan objek snap yang kita aktifkan, kita ketik M4, terus ya misalkan F3 nya saya matiin, snap yang biasa saya matiin, kita bikin di atasnya sangat mudah.
sudah langsung ketemu. Kita masukin aja D nya berapa, D taruh misalkan 20, di kanan enter. Seperti itu fungsinya untuk 3D object snap. Terus kita lanjut ke auto snap atau F11, berfungsi jika auto snap aktif. Jadi F11 ini garis bantu atau garis tracking. Ini fungsinya juga harus di support sama si object snap aktif. Jadi contohnya seperti apa, misalkan saya punya garis seperti ini, kemudian saya membuat lingkaran di pertemuan ini sama ini ya, kemudian saya ingin membuat lingkaran ini. Jadi kalau kita mau mengaktifkan si auto snap, object snapnya harus aktif dulu. Oke, object snap kita aktifin dulu, kita tekan F3, habis itu auto snap F11 ya aktif, simbolnya seperti ini ya, auto snap. Habis itu kita mau membuat lingkaran di pertemuan ini, berarti kita panggil command circle. Dia sudah membentuk sebuah garis tracking atau garis bantu. Kita mau membuat di sini, panggil command circle, teman sini. Nah, apakah benar? Coba kita cek. Ternyata benar. Jadi garis bantu tadi untuk mempermudah kita menentukan pertemuan antara titik dengan titik. Kemudian kita mau membuat di suatu titik, misalkan di sini atau di sini, seperti itu fungsinya. Tapi harus disupport dengan object snap yang posisi on. Terus kita kembali lagi ke yang terakhir, untuk yang kelima ada den mode atau dynamic input. Dynamic input itu sebenarnya cuma menggantikan ketika kita posisi angka yang kita masukkan, terus yang sebenarnya ada di line comment tapi kita bisa di kursor gitu. Misalnya ini dynamic input, kita aktifkan dulu untuk dynamic input F12 ya, nyalanya ikonnya seperti apa, seperti ini dynamic input. Lalu kita coba untuk aktifkan landing ya, L udah. Kalau misalkan biasa kalau kita nggak aktifkan, dia ketiknya di sini nih, command line. Tapi ketika dynamic input diaktifkan, nah, dia langsung seperti ini. Nah, itu dia keluar di sini di workspace nya. Jadi nominal yang kita masukkan itu keluar di workspace nya 50 ini. Panggil command circle, specific radius of circle, berarti kita masukin aja radiusnya 15, diameternya 30 gitu. Jadi tulisan semula di command line ini bisa tampil di workspace. Dynamic input itu seperti itu, fungsinya seperti itu. Oke, sekian saja, terima kasih untuk video yang ke-6 ini, untuk kita pembahasan masih di AutoCAD. Saksikan terus untuk video-video selanjutnya, tetap subscribe, komen, dan like. Saya harap teman-teman bisa bagikan beberapa ke semua orang agar memberi manfaat yang lebih kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap ikutin video tutorial selanjutnya. Terima kasih.